Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 19 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Bodoh yang Merasa Pandai. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar menjadi orang-orang percaya, kepandaian, kecerdasan kami, sehebat apapun, adalah benar-benar tidak ada artinya di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, orang bodoh yang merasa pandai. Sebelum kita memasuki bagian penjelasan ini, maka saya berikan sebuah ilustrasi dan perumpamaan untuk bisa memahami kebenaran firman Allah ini. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa air itu penuh? Maka kalau itu ada di sebuah gelas, air itu penuh, sebatas gelas itu penuh. Lalu air itu penuh, kalau dimasukkan ke dalam ember, maka sebatas ember itu penuh. Air itu penuh, kalau dimasukkan ke dalam bak mandi, maka selesai bak mandi itu penuh dan meluber, maka itulah penuh. Kemudian kita cari sesuatu yang paling lebih spektakuler, yaitu lautan. Lautan itu penuh. Kalau seandainya seluruh lautan itu kemudian dihitung berapa jumlahnya, maka kita katakan bahwa itu adalah sesuatu yang sudah penuh. Tetapi kita melihat, pernah mendengar sebuah lagu, jikalau seluruh pohon itu dijadikan pena, dan kemudian laut itu tintanya, maka tidak bisa menjelaskan tentang kasih Allah, tidak bisa menggambarkan dan melebihi tentang kasih Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita boleh katakan, secerdas-cerdasnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dibandingkan kecerdasan dan hikmat Allah, maka kecerdasan manusia tidak memiliki arti sama sekali. Pada titik ini sahabat seperjalanan, maka kita bisa sepakat bahwa kalau ada orang seperti orang Yahudi yang dia hanya akan percaya kepada Tuhan tatkala dia meminta tanda, meminta mujizat, meminta sebuah tindakan-tindakan spektakuler. Dan orang-orang Yunani akan percaya kepada Allah kalau yang dikatakan mereka itu sangat mementingkan yang namanya itu hikmat manusia, pikiran manusia. Karena kita tahu dengan jelas dari Yunani terbit orang-orang filsuf. Kita bisa mengatakan filsuf itu adalah orang tercerdas dan terpandai. Lalu dieluk-elukanlah para filsuf ini sebagai orang yang sangat memahami apa artinya makna kehidupan. Namun kalau kita melihat apa yang bagian firman Tuhan katakan, seluruh hikmat manusia itu yang menyebut bahwa pemberitaan salib sebagai sebuah kebodohan, dan pemberitaan salib itu sesuatu yang sangat tidak dimengerti oleh mereka, tidak masuk dalam akal dan hikmat mereka, maka siogianya bukanlah kemudian salib itu yang tidak bisa dimengerti, tapi mereka mencoba memaknai dan mengerti salib di dalam pengertian dan pikiran mereka, sesuatu yang tidak masuk dalam kerangka pikiran hikmat manusia, maka dianggap bukanlah sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita mengacu, bagaimana mungkin manusia yang terbatas memahami Allah yang tidak terbatas? Maka kita sangat bisa memahami catatan di dalam Alkitab. Saya akan bacakan kembali dalam 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 23. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Apa yang dimaksud dengan kebodohan pemberitaan Injil? Karena bagi orang Yahudi dan orang Yunani, Injil itu sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin salib sebagai sebuah kemenangan? Sementara salib itu justru adalah hukuman kematian, lambang kekalahan. Orang-orang yang masuk dan kemudian disalibkan adalah mereka pecundang, mereka yang kalah, para penjahat, mereka yang dihukum, yang tidak punya daya apapun. Dan mereka menantikan yang namanya itu tanda, mereka menantikan yang namanya hikmat manusia, baik dari orang Yahudi maupun dari orang Yunani. Mereka menciptakan kriteria-kriteria sendiri, dan mereka menyebut sebagai orang-orang yang pandai, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang bodoh. Salib adalah sesuatu yang sangat mulia dan agung, tapi bagi mereka salib itu adalah kebodohan. Salib itu sesuatu yang harus ditolak. Ayat 25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia.
Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan yang tidak berarti. Yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita melihat seluruh rangkaian-rangkaian ayat ini menjelaskan bahwa mereka-mereka yang merasa pandai sesungguhnya adalah kelompok-kelompok orang yang di hadapan Allah adalah orang yang dalam segala kebodohannya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, apa implementasi yang kita perlu pelajari? Kita tidak lagi membahas tentang orang Yahudi yang mencari hikmah, yang mencari tanda. Kita tidak lagi membahas tentang orang Yunani yang mencari hikmat-hikmat manusia. Tetapi kita berbicara tentang siapa kita. Jangan-jangan kita juga seperti orang Yahudi yang mencari tanda. Jangan-jangan juga kita seperti orang Yunani yang mencari hikmat-hikmat manusia. Lalu kita menganggap bahwa Tuhan itu bisa dikalkulasi, Tuhan itu bisa dianalisa, Tuhan itu bisa kita kelompokkan, dan kita menilai Allah. Sesungguhnya cara-cara seperti ini kita sedang menggambarkan tentang siapa kita, yaitu orang-orang bodoh yang merasa pandai. Sahabat seperjalanan, kembali kepada ilustrasi tadi. Air itu penuh di dalam gelas, air itu penuh di dalam ember. Air itu penuh di dalam bak mandi, bahkan lautan itu tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan hikmat, bijaksana, kecerdasan, kepandaian yang Allah miliki. Siapa manusia kemudian berani mengukur Allah? Siapa manusia yang kemudian berani melakukan analisa tentang Allah? Kita tidak punya kemampuan apapun karena kita manusia yang terbatas. Apalagi sekalipun Tuhan berikan hikmat bijaksana, kita diberikan akal budi. Setelah jatuh dalam dosa, kita memakai akal budi kita bukan kemudian untuk menyembah, bersyukur, memuliakan Allah, tapi untuk menganalisa Allah, untuk menyalahkan Allah, dan kemudian kita merasa diri sendiri pandai. Bahkan kita menyebut Tuhan itu siapa? Tuhan adalah diri kita sendiri masing-masing. Maka ekspresi yang terjadi, orang tersebut kelompok-kelompok seperti demikian menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang sangat memegahkan diri, dan kemudian di titik dan saat yang sama dia merendahkan siapapun. Seakan-akan semua orang itu ada di bawah kakinya, lebih bodoh dari dia, lebih kurang dari dia. Masuklah dia dalam kesombongan. Lama-lama dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan, dan Tuhan pun ada di bawah kakinya. Tuhan pun ada di dalam, katakanlah, kuasa genggaman tangannya. Sesungguhnya iblis itu akan berjuang membuat manusia untuk meninggalkan Allah dengan cara bahwa engkau pandai, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau patut disanjung, engkau patut ditinggikan, engkau patut dimuliakan. Apalagi manusia tersebut, kelompok-kelompok tertentu, dia mengalami banyak sekali kejayaan-kejayaan. Karena kita tahu orang-orang dengan posisi kedudukan tinggi, ekonomi yang sangat kaya luar biasa, dia akan mendapatkan karpet merah kemanapun dia pergi karena kekayaannya, karena kecerdasannya, karena kemampuannya. Tetapi di hadapan Allah, mereka itu adalah orang-orang bodoh yang merasa pandai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang Maha sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.